Si kakeknya Rahmat agak keanehan melihat saya, menatap saya terus. Kenapa kek lihat saya terus? Aneh gitu. Warga yang ada di warung tersebut itu memandangi saya terus kayak orang ketakutan. Eta si Ujang masih hirup. Eta si Ujang. Tiga orang tersebut agak mundur-mundur. Wajahnya sama, ini si Ujang, nggak mungkin, nggak mungkin kek, nggak mungkin. Kaki cina ini teh si Ujang. Sembari nangis, mengaung. Walaupun kakeknya si Rahmat telah memberikan penjelasan bahwa saya abi bade ngabuktikan keilmuan pamacan wujud nyata ka anjeun-anjeun ka sarere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Kembali lagi jumpa dengan saya, Jampang. Ingat ya, channel melihat malam tayang pada hari Selasa, hari Kamis, dan hari Sabtu. Dan saya terima kasih sekali ucapkan kepada sobat-sobat yang telah subscribe dan belum subscribe. Yang belum subscribe nih, mohon subscribe-nya agar video ini berjalan terus berkesinambungan, dimana bisa ada sesuatu yang bisa diambil, dipetik dari video ini. Yang baik, sisi baiknya ambil, yang jeleknya dibuang. Dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali pada Asep Permana yang dari Kuningan dan Agustin yang dari Hargelis, serta Mr. KA ya, yang selalu aktif dan selalu atensi selalu di channel kami. Dan yang lain-lain seperti Rohayati yang dari Hong Kong, dan Neng Pesek ya dari Hong Kong juga itu. Oke, dan yang lainnya belum sempat saya sebutin satu-satu ini karena banyak banget sehingga menyita waktu. Oke, saya akan ceritakan awal saya akan menceritakan cerita ini. Tadi pagi saya ketemu dengan teman saya, teman SMA yang sudah lama sekali nggak ketemu, karena udah berapa puluh tahun yang silam ya. Pas beliau tuh melihat di channel Melihat Malam, wah ini katanya Jampang ada di sini. Akhirnya dia main ke rumah saya. Setelah main, ngobrol kesana kemari, singkat cerita dia menceritakan. Pikir saya dia suruh tampil untuk jadi narasumber. Ternyata dia gak berani. Hanya dia mengisahkan cerita dia, pengalaman kisah nyatanya selama waktu dulu SMA. Singkat cerita, panjang lebar semua rincian cerita dia urai, dan saya pun memahaminya. Dan dia meminta saya untuk menampilkan ceritanya dia di video ini, khususnya di channel Melihat Malam, yaitu sebuah pengalamannya dia yang dimana dia mau diberi ilmu pamacan tapi dia menolak, ataupun dia berpikir panjang lah karena tidak direstui sama ibunya. Bukankah restu orang tua adalah restunya Allah? Itu yang buat patokan kami semua. Oke sobat Melihat Malam dimanapun Anda berada, itu kilasan tadi saya uraian yang akan dituturkan. Jadi begini ceritanya. Waktu SMA, si Asep ini dekat dengan Rahmat. Sahabatan dua anak ini. Pada waktu itu acara mau liburan sekolah, bahkan sekolah pun mau ngadakan study tour. Asep tertarik, terus saya diajak, mau ikut nggak study tour?
pikir-pikir dulu, harus nanya dulu ke orang tua, kata itu. Boleh nggak? Akhirnya saya pamitan ke orang tua, singkat cerita nih. Ternyata orang tua saya, ibu saya khususnya ya, mengizinkan. Dan saya diberi wejangan-wejangan sama ibu saya. Berapa lama kata itu? Kurang lebih 1 minggu. Akhirnya saya diberi bekal sama orang tua tuh. Dan Asep tersenyum. Asik, berarti kamu udah disetujui sama orang tua. Tinggal saya nih sekarang. Saya diajak oleh si teman saya itu. Asep udah beres. Akhirnya teman saya si Rahmat bertanyalah pada ibunya, Bu, Rahmat mau study tour. Mat, kamu tuh gimana? Study tour pakai uang banyak nanti keluarnya, ngeluarin anggaran banyak. Orang tua kamu tuh sendiri agak lumayan katanya tuh, mencari uangnya agak kerepotan sekarang. Ekonomi pun ya tahu sendirilah kamu sehari-harinya gimana katanya. Atau gini aja Mat, kamu kan udah lama nggak nengokin kakek ya, ibu restuin dah kalau kamu nemuin kakek. Karena ibu sendiri ini udah lama nggak ketemu kakek kamu, nggak pernah pulang-pulang ke kampung. Jadi gimana Bu? Ya kamu ke Kamojang pulang sana, ajak aja tuh temen kamu tuh, si Asep. Saya kebingungan. Rencananya niatnya untuk study tour ikut, ternyata Asep robah haluan. Disuruh ibunya boleh ikut tapi suruh ke kampung halamannya. Aduh, saya kebingungan di sini nih. Si Rahmat melihat saya. Sep, kamu kan teman saya. Ibu saya membolehkan tapi saya harus ke Kamojang, bukan ikut study tour. Udah, nggak apa-apa. Anggap aja ini boleh dikatakan nih, kita jalan-jalan ke sana. Bagus-bagus loh. Suasana di sana enak banget. Wah, indah-indah deh. View-nya nggak ada duanya dah. Kalau lu mau tahu, dinginnya minta ampun. Enak, sejuk. Hati ini kerasa di Cirebon penat, banyak polusi udara. Bener juga sih. Apa salahnya nyoba-nyoba sembari pengen tahu. Kampungnya si Rahmat nih, di tempat kakeknya ini di Kamojang, katanya banyak pemandangan indah. Akhirnya saya tertarik juga. Ya udah Sep. Akhirnya Mat, gini Mat. Oke. Menurut kamu tadi manggil saya, maaf saya potong nih. Saya setuju. Jadi kamu jangan berangkat sendiri, saya temani. Bener nih. Si Rahmat kegirangan. Ibunya pun senang juga mendengarkan bahwa saya, yaitu Asep, menerima ajakan dari si Rahmat atas saran dari orang tuanya. Sepakat hari itu juga kami berdua berangkat. Setelah dibekal bawa perbekalan segala macem, salin apa kita sendiri, istilahnya ya Asep udah bawa. Tinggal si Rahmat udah bawa, tinggal berangkat dah. Dalam perjalanan riang, senang hati, kayaknya kayak apa sih lihat wajahnya si Rahmat mau ketemu kakeknya yang udah lama tidak pernah jumpa. Karena Rahmat ini cucu kesayangan kakeknya. Singkat cerita akhirnya kami pun tiba di wilayah Kamojang. Namun agak kebingungan karena saya biasa di kota, walaupun istilahnya kota kecil Cirebon, kan tidak sama dengan wilayah di Kamojang di sana. Di mana jalannya itu waktu saya mau ke rumahnya kakeknya si Rahmat, cuaca memang sejuk, adem, enak lah, seger nih udara. Tapi aspal belum ada perjalanan di sana tuh. Ya masuk mau ke rumahnya tuh. Di sana masih bebatuan, tanah dan batu. Bahkan melihat kendaraan saja, kendaraan bermotor khususnya itu motor roda 2, itu sedikit yang punya. Kebanyakan sepeda. Sepeda pun orang tertentu.
Kakek lihat, waduh, cukup lumayan jauh ini. Capek juga. Lihat kanan kiri pematang sawah, rimbunya, pemandangan pohon-pohon di sini nih, bener-bener view-nya indah nih. Akhirnya saya sama si Rahmat, Mat, kayaknya betah nih Mat di sini Mat, udaranya seger. Makanya masih jauh nggak Mat? Sebentar lagi. Saya kira saya dibohongin dari tadi ngomong sebentar lagi. Jarak terus menanjak terus. Perjalanan melelahkan juga. Mat, kamu nyenang-nyenengin saya nggak ngomong-ngomong istilahnya jaraknya sebentar lagi. Nyatanya ini udah jauh kayak gini. Berapa jauh lagi? Udah tenang, nanti juga kamu tahu. Tuh kelihatan tuh. Si Rahmat menunjuk salah satu rumah. Pikir saya beneran itu rumahnya. Terus saya menyusuri. Lelah juga, akhirnya saya ambil minum yang saya bawa dari bekal. Dari perbekalan nih, saya buka minuman, minum, menghilangkan dahaga. Masukkan, jalan terus. Singkat cerita sampai juga saya di rumahnya kakeknya Rahmat. Assalamualaikum. Belum ada jawaban. Lihat saya rumahnya sungguh menyenangkan ini. Rumahnya yang masih asri, ya masih betul-betul istilahnya nih natural banget. Kayak dari orang-orang istilahnya Pasundan lama ataupun suku-suku Sunda yang betul-betul ini, waduh, nyenengin lah. Tatanan dari halamannya, bunga-bunga juga di situ ditata, senang juga. Kedua kali si Rahmat mengucapkan salam, belum ada jawaban dari dalam. Coba Mat, saya yang ngetuk Mat. Kesel juga sih. Pintu ketok-kedor sama saya tuh. Assalamualaikum. Dari dalam menyahut, Waalaikumsalam. Ada Mat. Kamu sih ngetuk-ngetuk kayak mijitin apa? Ya keras biar terdengar. Ya namanya kecapean, Sep, kamu mah. Akhirnya tak lama kemudian sosok si tua ataupun kakeknya atau siapa, sosok laki-laki itu membuka pintu. Ternyata kakeknya Rahmat. Kek, si Kasep, sarang sasep, sama temen kek. Ayo lepet. Saya agak kebingungan. Sep, lepet atau lebet? Lebet apa? Masuk. Oh, oke. Saya masuk ke ruangan yang dimana di ruang tamu dengan kursi yang sederhana tapi terbuat dari bambu, dari anyaman bambu, menyenangkan lah. Kapan tadi angkat nak, Kasep? Si kakek berujar nanya kepada cucunya, yaitu si Rahmat. Tadi siang, kek. Aduh, alhamdulillah, cina masih emut kak Aki. Ya masa nggak ingat sama kakek sendiri, gimana sih kakek tuh? Saya kan udah lama nggak pernah kemari, apalagi ibu nggak pernah ngajak kemari. Mata keta, ibu maneh? Kayak udah nggak inget sama orang tuanya. Sempet ada salam kek dari ibu belum sempet bisa kemari kata tuh. Makanya saya mewakili, disuruh sama ibu saya tuh kemari tuh kek. Oh gitu, iya. Aduh, ngobrol-ngobrol hayang naon ya? Nak, enteh atawi kopi. Udah enteh aja, Ki. Akhirnya diambilkanlah 2 gelas air teh dari dalam oleh kakeknya Rahmat. Kami pun ngobrol sana kemari dan kakek menanyakan kakeknya Rahmat kepada saya, "Ada si Ujang saha namina?"
Saya bukan Ujang kek, saya Asep. Oh maaf maaf, tengartosnya. Iya maklum kek, saya kan nggak ngerti bahasa Sundanya. Si Rahmat tertawa, dasar lu, kayak gitu aja nggak ngerti. Akhirnya si kakek mengajak ngobrol sana kemari, dan akhirnya mengajak makan. Karena mungkin kecapean dan berpikirnya kakek cucunya ini belum makan. Perjalanan ya cukup lumayan jauh. Setelah makan, kami diajak makan nih, ngobrol-ngobrol sembari melepas rasa kangen. Makan selesai, singkat cerita, ngobrol-ngobrol sana kemari, sampai si kakeknya Rahmat agak keanehan melihat saya, menatap saya terus. Kenapa kek lihat saya terus? Aneh gitu. Apakah saya ganteng? Jadi liatin terus. Si Rahmat langsung nimpalin, ganteng-ganteng dari Hong Kong kali ganteng. Kayak gitu aja langsung GR gitu. Ya enggak Mat, ya namanya juga orang baru ketemu, mungkin aneh, mungkin lihat orang ganteng kayak saya. Dasar lu gitu. Sempat saya melihat mimik mukanya kakeknya Rahmat, itu agak kebingungan melihat wajah saya. Ada sesuatu hal yang nampaknya disembunyikan. Singkat cerita, karena malam udah berlalu, saya disuruh istirahat, dan kakek pun menyiapkan kamar untuk saya beristirahat dengan si Rahmat. Akhirnya saya tertidur lah. Tertidur dengan Rahmat. Udara betul-betul dingin. Aduh, nggak tahan. Sampai si Rahmat bicara ke saya, enak di sini, nggak usah pusing-pusing, pakai sarung selimutnya. Kenapa kamu istilahnya itu kasur ditarik dibalik, kamu di bawahnya kasur? Masa kasur yang nidurin kamu kebalik kamu, Sep? Nggak kuat dingin, Mat, nggak kuat dingin. Guys, nanti gua kebiasa lah. Maklum lah, pertama udah dibiasakan, adaptasi gitu. Coba atur pernapasan kamu, tarik napas dalam-dalam, keluarkan, untuk menumbuhkan rasa hangat di dalam diri. Karena saya udah biasa, maka kakek diajarkan begitu kalau menghadapi cuaca yang dingin. Oh gitu Mat, udah bangun, keluar dari persembunyian kamu. Ngapain kamu di bawahnya kasur? Aduh, kamu mah ada-ada aja, satu nggak tahan dingin, Mat. Yaudah, udah, coba duduk, coba atur napas. Jadi pengen tidur gimana, kedinginan nggak bisa tidur. Akhirnya saya tarik nafas, mengikuti anjurannya si Rahmat. Ternyata betul juga, aturan tarik nafas, simpan nafas, hembuskan, nampaknya membuat jantung ini bekerja dengan lebih cepat dari yang biasanya. Akhirnya aliran darah pun, rasa aliran hangat, hawa hangat ini mengalir dalam tubuh, sehingga rasa kedinginan tadi sempat terhalau juga. Akhirnya saya merebahkan diri sembari baca doa segala macam yang saya bisa, yang diajarkan sama orang tua. Saya tertidur. Tidur, rasa nyenyak juga, namun rasa kecapean, rasa perjalanan dari awal mau menempuh rumahnya si kakek Rahmat. Saya pegang kaki, aneh, kok nggak ada masalah apa-apa. Saya tertidur. Pada saat tidur itulah saya bermimpi, karena mungkin kecapean. Disembari sisi lain saya ngigau, mengucapkan hal yang enggak yang di luar nalarnya si Rahmat. Singkat cerita, keesokan hari kakek Rahmat mengetuk pintu kamar di mana kami tidur. Kasep,
bangun, udah nggak tuh siang. Akhirnya suara itu terdengar dan saya mencoba membuka mata. Akhirnya saya melepaskan, rasanya lelah juga. Aduh, ngeliat ya. Begitu juga Rahmat. Saya duduk sebentar dari bangun tidur, disuruh mandi. Pikirnya siang begini nggak dingin, nyantai aja. Kebetulan kamar mandinya itu ada di luar rumah, tidak di dalam rumah, tersendiri. Saya mencoba buru-buru, pikirnya karena rasa ingin pengen tahu nih. Katanya di sini ada suatu kawah ataupun panas bumi yang indah. Buru-buru saya ke sana, ke kamar mandi nih. Begitu megang air, dinginnya minta ampun. Nggak jadi saya itu. Aduh, nggak kuat nih. Akhirnya cuci muka aja lah, daripada nggak karu-karuan. Sikat gigi, cuci muka, langsung berangkat lagi ke ruangan. Masuk ke ruangan di mana kakeknya si Rahmat sudah menunggu. Setelah saya datang di sana, ternyata sudah disediakan cemilan, kopi, dan rokok di waktu itu. Karena kakeknya Rahmat juga perokok. Hanya rokoknya rokok kelobot yang dari daun kawung tuh. Ini gimana ngerokoknya? Bakonya pun mendadak-dadak, istilahnya tuh dimasukkan, dadak dipilis. Sebutnya daklis. Saya ngeliatin aja. Kek boleh kek saya merokok kek? Minta. Aduh Kasep, kalau Kasep suka nggak apa-apa silakan. Naon sih cenah yang Kasep? Tekenging teh. Apa sih kek? Maksudnya bisa bahasa Indonesia kan kek? Iya, apa sih yang nggak bisa kamu yang paling ganteng gitu. Saya bingung, ganteng. Mungkin rasa nggak enak ke saya, si kakeknya Rahmat. Karena waktu awal pertemuan sama saya itu dia memandang saya sempat ngomong saya ganteng. Ya udahlah, ambil rokok tersebut. Sembari ngemil, sembari ngopi dan merokok. Terbatuk juga karena tidak terbiasa dengan rokok kawung. Jangan buru-buru ngisepnya tuh. Udah bakona gak? Ini mahal ini bakonya ini. Enak kan? Udah kayak nggak sanggup. Saya juga bawa bekal rokok sih. Saya mengeluarkan rokok dari bekal saya, yaitu di tas, ambil dan merokok bersama di situ sama si Rahmat. Dimana Rahmat dari tadi belum mandi, nunggu sama kakek. Mungkin karena untuk melepas saking kangennya, mungkin cucu sama kakek, dan kakek pada cucunya udah lama gak ketemu. Singkat cerita, saya memutus obrolan si kakek sama si Rahmat. Mat, katanya kamu janji sama saya mau menunjukkan tempat yang bagus-bagus di sini, yang indah-indah view-nya. Yuk kita ke kawah, katanya kawah bagus. Si kakek melarang saya untuk keluar rumah. Kasep, kalau bisa mah entong keluar bumi. Maksud gimana, Mat? Kunaon kek? Rahmat menimpalin ucapannya kakeknya Rahmat. Jangan keluar rumah, biar aja di sini, gitu. Enggak, kamu udah janji, Sep. Yang namanya Rahmat, kamu udah janji nih. Saya paling pantang kalau udah dijanjiin tuh, Mat. Saya nagih janji kamu. Aduh Sep, entong nggak bisa mah. Dilihatin naon-naon. Kamu kan baru di sini dan belum tahu apa-apa. Ya kek, saya pengen tahu kek, katanya kawah tuh enak kek, bagus. Karena rasa penasaran dan saya pengen tahu kawah tersebut. Akhirnya saya maksakan diri, ajak si Rahmat suruh keluar, ajak ke lokasi tersebut. Akhirnya saya sama Rahmat keluar. Di mana kawah tersebut melalui perkampungan. Pada saat berjalan, saya dengan Rahmat, banyak penduduk desa situ memandangin saya. Saya pakai jaket ya, karena dingin. Waktu itu pakai jaket biru.
rasa dingin. Udahlah, saya pakai selimut atau pakai jaket, berjalan. Terus kebetulan di persimpangan banyak orang memandangi saya semua. Sep, Kasep. Ini orang ada yang memanggil Kasep, Kasep. Saya lirik, seorang perempuan, ibu-ibu. Saya terusin aja. Pas ada salah satu warung kecil di situ, karena saya ngerasa mencari cemilan, kebetulan ada, saya beli cemilan untuk bekal di sana. Warga yang ada di warung tersebut itu memandangi saya terus kayak orang ketakutan. Eta si Ujang masih hirup, eta si Ujang. 3 orang tersebut agak mundur-mundur memandangi saya kayak orang ketakutan. Saya kebingungan. Saya nanya ke si Rahmat, Mat, ada apa ini Mat? Manggil-manggil Ujang masih hirup, manggil Ujang masih hirup. Hirup deh apa Mat? Gak ngerti. Udah aja lah, yuk jangan hirauin, kita ke sana, ke telaga, apa di kawah, melihat kawah. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan, datang ke telaga. Apa di satu kawah itu, bukan telaga, maaf ya. Di kawah, waduh enak banget ya. Panas buminya benar-benar menghangatkan. Indah. Saya coba nih, ada sebatang kayu. Bener nggak nih katanya nih, kalau dimasukkan hancur langsung, terbakar karena dengan panasnya yang nggak kira-kira. Karena badan aja nih betul-betul panas. Saya mau tahu suhu panasnya berapa. Ada sebongkah batang pohon yang kecil, saya lemparkan ke dalam kawah. Mendadak seketika langsung itu langsung semacam asap keluar, kayak langsung terbakar. Wih, saya kaget. Bener juga ya, panasnya nggak kira-kira ini. Kepulan asap langsung, dimana langsung hangus. Waduh. Karena waktu udah sore, si Rahmat ngajak saya pulang. Sep, kita pulang. Udah senja nih. Waktu itu juga saya kaget melihat si Rahmat mengucap ke saya, dari mulut keluar uap. Waduh, ini kayaknya embun udah turun, Sep. Kata si Rahmat, iya Mat, saya ngeliat kamu ngucap tadi aja mengeluarkan asap dari mulut kamu, sama kamu juga. Waduh, terasa dingin. Ayolah buru-buru pulang. Akhirnya sepakatlah kami berdua pulang kembali ke rumahnya kakeknya Rahmat. Sesampainya, karena perjalanan cukup lumayan melelahkan, sesampainya di rumah nih, langsung saya merebahkan diri di ruang tamu, gabruk aja itu, duduk di kursi bambu. Tak lama kemudian kakeknya Rahmat keluar mengajak makan. Ayo Kasep, kita makan. Ayo kek, udah lapar kek. Tuh, tuh gurame, masakan yang kesukaan kamu. Udah lama sih, Ngat. Saya belum mengicipin gurame juga katanya nih. Enak katanya gurame nih. Masakan gurame buat acar gurame nih. Kayaknya enak juga. Kasih nasinya nasi merah, beras merah tuh. Terus pakai gurame acar, ada gurame goreng, tahu tempe sama sambal dan lalapan. Waduh, nikmatnya nggak kira-kira. Saya rakus makan di situ. Habislah saya makan, kekenyangan. Nampaknya sampai 1,5 piring nih nambah. Karena ngelihat lauknya masih banyak. Saya cemilin aja udah. Si Rahmat langsung cengar-cengir nggak karu-karuan saya. Baru lihat orang kota makan selahap ini, lapar nih gitu. Udahlah Mat, jangan mikirin, yang penting perut kenyang. Akhirnya lelah juga, perut udah kenyang, menguap, agak ngantuk. Jangan tidur dulu, ini maghrib,
sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib, saya melakukan sholat maghrib berjamaah maka kakeknya Rahmat. Terus karena kelelahan, saya tertidur langsung, masuk ke kamar tidur. Tidur tanpa disadari, waktu ketemu sama orang-orang di kampung, saya kebingungan. Pikiran bercamuk, dalam pikiran udah ngelelah diri. Saat saya tertidur, saya bermimpi ketemu sosok perempuan cantik, lesung pipitnya kuning langsat. Udahlah, kayaknya siapapun melihat dia pasti tertarik. Itu dalam mimpi saya itu. Singkat cerita, pagi menjelang, begitupun kebiasaan kakeknya Rahmat membangunkan dan saya bangun. Hanya kebiasaan saya hanya untuk menyuci muka aja dan gosok gigi, nggak mandi karena rasa dingin nggak kuat. Terus kakeknya Rahmat bertanya ke saya, "Kak Sep, asli dari Cirebonnya Cirebon mana? Di Cirebon kota kek, emang kenapa?" Enggak, agak kanehan lihat saya tuh. Udah dua kali pertemuan kakek menatap saya dan bertanya masalah hal itu. Emang ada apa kek? Enggak Kak Sep. Oh iya kek, maaf, mau tanya kek. Tadi saya melewati warung, waktu mau ke kawah, itu penduduk nih kayak orang ketakutan melihat saya kek. Padahal saya nggak ngapa-ngapain dan nggak punya pikirannya macem-macem, biasa aja. Terus salah satu orang yang berkerumun di situ memanggil, "Ujang hirup, Ujang hirup, Ujang gede hirup, hirup deui, hirup deui." Emang ada apa kek? Kakeknya Rahmat mau menuturkan sesuatu cerita tapi nggak berani menuturkan. Diam. Itu makanya saya melarang kamu, melarang Kak Sep untuk keluar rumah, takut ada apa-apa. Saya masih dalam bertanya dalam diri saya ini, ada apa? Apakah ada yang namanya si Ujang itu meninggal? Apakah mirip dengan saya? Warga setempat yang lihat saya, Ujang hirup deh, hirup deh. Lihat apa-apaan ini ya? Satu misteri yang belum terkuak nih. Singkat cerita, udahlah, daripada pusing gak karu-karuan, saya ngajak kembali si Asep, ngajak si Rahmat nih, ngajak si Rahmat, Mat, kita jalan-jalan aja Mat yuk, daripada bengong di dalam, di rumah begini aja sumpek, kita nikmati suasana liburan. Gimana ya? Ya ayolah. Ketiga hari saya di sana jalan-jalan sama si Rahmat. Karena waktu udah siang, kurang lebihnya jam 1-an, saya berjalan ke sana kemari menyusuri jalan. Sampailah di persimpangan, saya terperanjat, agak kaget dan aneh melihat sosok perempuan yang dalam mimpi itu ada dalam nyata. Masya Allah, benarkah ini orang? Kok ini dalam mimpi sekarang terjadi dalam wujud nyata? Dia pakai seragam layaknya PNS, pakai coklat-coklat, beratribut. Saya ngeliatin aja, sama senyumnya, lesung pipitnya yang membuat istrinya terpesona. Laki-laki kalau melihatnya itu pasti terpesona lah. Dia mengamati si cewek itu ngelirik. Ya maklum waktu itu kan kita juga istilahnya masih ABG ya, yang namanya rasa puberitas tinggi, rasa percaya diri, pengen banget istilahnya berkenalan. Siapa sih orangnya, menemukan perempuan cantik begini, nggak mau mendekati. Saya coba ngajak si Rahmat, ayo Mat, kenalan Mat.
tak enak. Gak enak tuh. Dia guru. Kamu tahu dari mana? Itu lihat seragamnya. Tuh lihat tuh di bukunya tuh. SD. Kayak dia guru SD. Ada tuh. Di mapnya kan tertulis tuh SD tuh, daftar hadir. Saya amati, iya. SD apa mah? Ah, yang mikirin berarti dia guru SD aja udah. Ya udahlah, yang mikirin. Saya mandangin sampai terngiang-ngiang dalam pikiran saya tuh. Terpesonanya dalam senyuman yang lesung pipitnya tak bisa menghilangkan pandangan itu. Saya senyum sendiri. Si Rahmat bingung. Sep, kamu apa-apaan kayak orang gila senyum sendiri. Cantik, Mat. Bener cantik. Saya suka, Mat. Kamu sih lihat kayak gitu aja suka. Nanti ada lebih cantik lagi suka. Bener. Terpesona dari pandangan pertama, Mat. Itu yang saya mimpi. Itu wujud, Mat. Itu dalam impian saya itu ada dia. Dia orangnya, Mat. Apakah jodoh? Alamat jodoh? Udah, jangan ngawur lah. Akhirnya kami meneruskan perjalanan. Si Rahmat memotong kompas, masuk ke suatu area kebun, dimana di situ luas banget. Katanya mau lihat buah-buahan. Di sini komplit nih kebun ini nih. Ada manggis, ada juga durian, ada jambu, ada juga yang namanya mangga. Mangga pun di situ macam-macam jenisnya. Ada yang harum manis, ada yang gedong, ada yang cengkir. Tapi yang rimbun banget di situ tampaknya harum manis. Ada kekuningan. Mat, tir-gir juga nih, Mat. Hati nih, Mat. Mau ngambil, Mat. Yang punyanya tahu nggak, Mat? Saya mau minta, Mat. Mana saya tahu, cuma kakek bilang di sini nih dulu saya waktu kecil ini Pak Mali kalau ngambil di sini kalau tanpa izin. Ini yang punyanya orangnya orang sakti gitu. Wah, kamu kalau ngomong harus sendiri aja. Bener. Lah, yuk rumahnya. Saya mau minta. Udah nggak tahu saya juga. Karena rasa pengennya saya untuk mengambil mangga harum manis itu, rasanya pengen banget memakannya. Akhirnya saya ambil karena itu rindang banget dan menggigit ke bawah. Saya petik yang udah menguning, berarti menandakan ini udah masak. Saya bersihkan, saya petik nih, bersihkan, saya gerokoti, digigit lah tanpa pakai pisau. Sakunya enak, enak, Mat, enak manis. Mau nggak? Ngapain kata tuh, Pak Malik kamu? Wah, apa? Lapar. Wah, saya makan sampai habis. Lihat-lihat lagi, ingat saya mau ngambil lagi. Pak Mali, si Rahmat bilang, agak rasa jiper juga hati itu, tapi pengen. Udahlah, jalan sana kemari, udara yang betul-betul sejuk membuat nyaman hati nih, betah di sana tuh. Lihat sana kemari, lihat pohon durian, wah, udah banyak berbuah. Lihat pohon alpukat juga. Aduh, banyak sekali di sini istilahnya tanaman-tanaman yang banyak protein dan vitaminnya. Singkat cerita, karena udah sore, si Rahmat ngajak pulang. Akhirnya kami pun pulang. Setibanya di rumah, kakeknya Rahmat itu sudah menjelang maghrib. Setelah menjelang maghrib, tahu-tahu ada segerombolan orang datang ke rumah kakeknya Rahmat. Karena pintu ditutup, diketok-ketok lah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tergopoh-gopoh suara dari sosok perempuan, ibu-ibu itu. Akhirnya kakek Rahmat menjawab salam dan sembari membuka pintu. Melihat saya duduk dengan si Rahmat bersampingan, ibu-ibu terus langsung menghampiri saya. Ujang, kamu masih hidup, sembari menangis. Saya kebingungan. Ibu, ada apa, Bu? Ujang, kemana wae Ujang? Ibu kangen, ibu kangen. Saya rasa kebingungan.
Bingung muka saya ini, mau jawab apa? Saya bukan Ujang, saya Asep. Menarik. Akhirnya kakeknya Rahmat menghampiri ibu tersebut. Ngelis, eta teh lain si Ujang, ini masih Asep, temen cucunya saya yang dari kota Cirebon. Enggak, jaketnya sama, wajahnya sama, ini si Ujang, gak mungkin. Temungkin kek, temungkin. Aki, cina ini teh si Ujang. Sembari nangis mengaung. Walaupun kakeknya si Rahmat telah memberikan penjelasan bahwa saya bukanlah Ujang, saya adalah Asep yang dari Cirebon. Akhirnya dilerailah untuk diredam isak tangisnya seorang ibu itu yang mengaku dirinya adalah ibunya Ujang. Entos geulis ikhlaskeun, Ujang apantos pupus sasasih nu kapungkur. Tetiasa abi tetiasa nampi isi Ujang. Saya kebingungan. Bu, saya ini Asep ibu, bukan Ujang. Bukan yang dimaksud anaknya ibu adalah Ujang. Saya ini bukan anak ibu. Tapi kalau ibu mau ngaku anak kepada diri saya, karena saya iba ngeliat ibu nangis, saya pun gak apa-apa. Ikhlas saya dianggap anak angkat sama ibu. Jadi kamu bukan Ujang? Bukan ibu, saya Asep. Sabar ibu, banyak doa untuk si Ujang yang udah wafat. Kalau memang Ujang udah wafat, baru hari itu saya tahu teka-teki. Saya dilarang keluar rumah oleh kakeknya Rahmat. Setelah itu ibu tersebut menerima kenyataan bahwa anaknya sudah meninggal, pamitan kepada keluarga, yaitu pada kakeknya Rahmat, saya dan si Rahmat, meninggalkan sama suaminya dan keluarganya itu membawa ibu tersebut pulang, pamitan. Namun tak lama kemudian datang kembali warga, ketok-ketok pintu sebelum pada maghrib. Ketok-ketok pintu, dibukalah oleh kakek. Buka, ada pak, aya naon? Tolong kamu, katanya kamu tadi ngambil buah mangga ya, buah-buahan di kebunnya si Aki. Aki tahu kamu ngambil. Untung kamu boleh dikatakan tuh enggak diapa-apain. Hanya kamu disuruh ke sana, ke rumahnya Aki. Saya kebingungan. Hanya satu aja. Akhirnya dia pamit ke kakeknya Rahmat, meninggalkan kami bertiga di situ. Saya ditanya sama kakek Rahmat, emang si Kasep tadi ngambil mangga di kebunnya Kimacan? Iya kek, karena saya pengen. Aduh, astagfirullahaladzim, masya Allah. Aduh, kamu tuh untung, selamat kamu tuh. Emang ada apa kek? Biasana nu ngambil atau nyandak kita bubuahan nu si Aki pamacan, Kimaung teh, itu pasti diuber-uber ku maung, dihegak, didahar bisa tuh kamar, macem-macem bae maneh. Saya agak dimarahin sama si kakek. Mat, kok kakek marah ke saya, Mat? Kamu sih, Sep, saya udah bilangin, kamu jangan macem-macem. Kalau ngambil apa-apa tuh pamitan. Udah, tadi disuruh kamu ke sana. Ya kalau sekarang saya capek kek, isukan we lah, isukan. Besok, yaudah. Kayaknya sepakat. Terus singkat cerita, malam berlalu, saat saya mau tidur, saya diberitahu sama kakek bahwa orang tersebut itu adalah sesepuh yang disegani di sini, pemilik daripada lahan itu.
Kamu tuh jangan macam-macam, Sep, kata tuh. Kalau apa-apa tuh pamit. Dia itu orang sakti. Banyak orang pengen berguru ke dia, tapi dia itu tidak bisa menerima murid. Memang kenapa kek? Karena cucunya, yaitu dari keponakan dia, udah meninggal, yaitu si Ujang. Persis mirip kamu. Mukanya, tingginya. Apalagi kamu pakai jaket yang sama. Maka ibunya itu datang kemari nangis kerek-kerek. Kamu anggapnya itu Ujang. Barulah misteri kakek yang selama ini ucap ke saya itu dirahasiakan, baru dibongkar. Dia itu akan mewarisi. Salah satunya dia untuk meneruskan kepemilikan ilmu Pak Macan. Mirip persis sama kamu. Wajahnya, tingginya, udah gak ada yang dibuang. Persis serupa tapi tak sama. Jadi gimana kek? Saya besok menghadap dia, jangan-jangan saya dimarah-marah kek. Dia apalagi udah kehilangan cucunya, apalagi saya kehadirannya bukan cucunya dia. Udah, jangan mikir macam-macam udah. Nanti saya temenin di rencangan kali itu, Mat. Kayak suk tadi tuh, kayak Pamaung. Singkat cerita, malam berlalu. Akhirnya kami pamitan sama kakek. Kami tidur. Saat tertidur itulah saya bermimpi. Di situ rasa takutnya saya terbawa-bawa dalam alam mimpi. Awalnya itu saya didatangin oleh sosok perempuan yang menyeramkan sekali. Dia hanya lewat melihatin saya tanpa mengganggu. Melihat lagi mukanya, matanya benar-benar hitam kelam tanpa ada bola mata. Hidungnya pun tidak ada hidungnya, bolong. Bahkan giginya pun hanya terlihat giginya saja, tidak ada dagu. Saya ngeri ngeliatnya. Rambutnya terurai gerai. Aduh, ya Allah ya Rasulullah. Hati saya itu berbicara, ini gimana? Dalam mimpi saya ketakutan. Tak lama kemudian itu sirna. Datang lagi sosok perempuan yang bawa kembang atau bunga. Lewat, lari lagi, lewat lagi, beri lari. Dalam mimpi itu saya berjalan, saya selalu dihadang terus sama sosok tersebut. Ini gimana? Saya mau berjalan selalu dihalangin. Udahlah, dengan rasa takut yang ada, di situ ada namanya batu kecil. Saya ambil batu, saya lempar dia. Ternyata mengenai dia tapi tidak mengena. Batu itu lolos. Tambah ketakutan saya. Kok terkena tapi terus si batu itu nggak tersentuh. Waduh, ini gimana saya? Aduh. Tak lama ada auman harimau dengan kerasnya. Wow, auman itu. Saya agak terperanjat. Di sisi lain masih takut. Datanglah auman harimau terdengar di telinga saya. Nama menghantui saya, tambah ketakutan saya. Namun harimaunya tidak jelas dan tidak tampak, hanya auman-aumannya saja. Ya Allah, ini gimana ya Allah? Rasa ketakutan, saya lari sampai terpleset dan jatuh. Saat itu saya dibangunkan oleh teman saya si Rahmat. Dalam mimpi itu Rahmat membantu saya. Tiba-tiba Rahmat menarik-narik saya, membangun saya. Mat, kamu Mat. Sep, kata tuh. Kamu tuh eling apa sih? Kamu gerang-gerung ngau-ngau gak kepugu-pugu. Hahu mau ganggu tidur saya aja. Astagfirullahaladzim. Jadi saya mimpi ya Mat. Kamu ngapain? Mimpi apa? Udah pagi ini, udah subuh tuh.
Sampai saya tidurnya terganggu sama kamu. Maafin saya, Mat. Aduh, alhamdulillah untung dibangunin sama kamu. Kalau enggak saya masih rasa ketakutan. Terakhir itu saya didatangin auman harimau, Mat. Bingung. Udah, pada bingung. Kita buat kopi aja yuk. Bangunin kakek. Rencananya Rahmat dan saya mau membangunkan si kakek. Tahu-tahu kakek udah ada di hadapan pintu saat pintu kamar mau dibuka. Alhamdulillah, cucu udah bangun. Aduh, nah gitu. Supaya bangun pagi tuh rezekinya jangan patok sama ayam. Kakek ada-ada aja. Ayo atuh ngopi. Ngatin tubuh. Akhirnya sepakat kami bertiga untuk ngopi sembari cemil ranginang. Ya jajanan pasar ya, cemilan-cemilan pasar ala-ala wilayah sana. Akhirnya terus waktu berjalan kurang lebihnya jam 8 siang saya diajak oleh kakek untuk mendatangi Pak Macan. Saya tanya sebelumnya, saya diapa-apain enggak? Enggak. Jangan takut. Insya Allah asal kamu ngaku kamu salah dan kamu minta maaf, dia tidak akan marah. Akhirnya singkat cerita saya mendatangi, saya, Rahmat dan kakeknya Rahmat mendatangi ke rumah kakek yang punya kebun tersebut, yang dimana mangganya diambil oleh saya. Kakek bertutur salam dan bersalaman. Saya diajak masuk oleh si tuan rumah dan dia tersontak kaget melihat kehadiran saya, persis cucunya yang sudah wafat 1 bulan yang lalu, yaitu Ujang. Ujang, kamu persis Ujang. Bener gak ada yang dibuang, kamu kayak cucu saya. Saya belum mau ucap apa-apa dia udah ucap seperti itu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk meminta maaf karena perbuatan saya mencuri mangganya. Takut saya kena apa-apa sama beliau. Ki, saya Asep, saya mohon maaf Ki, saya bersalah. Saya udah ngambil 1 mangga di kebunnya Aki. Saya takut ada apa-apa. Karena saya bersalah ini, saya siap menerima hukuman. Barangkali saya mau dihukum. Kalau yang mau diganti, saya akan ganti seharga mangga tersebut. 1 butirnya berapa? Aduh Kasep, itu perlu diganti. Aki ikhlas. Nah dia ninggal maneh siga incuing. Saya kebingungan. Mat, ngomong apa Mat? Aki ini bilang persis kamu tuh kayak cucunya. Agak rasa tenang juga nih hati. Akhirnya singkat cerita, si Pak Macan tuh menceritakan sejarah dia, bahwa si Ujang itulah sebetulnya yang akan mewarisi ilmu Pak Macan. Karena udah wafat dan kehadiran saya, karena dia udah niat nih akan nurunkan, memberikan ilmunya pada cucunya. Karena saya wajahnya sama, dianggapnya dia itu saya itu cucunya. Dia menawarkan kepada saya, Kasep, ya saksi-saksi KB. Banyak di sini warga ingin ilmunya Aki, mau belajar ke Aki, cuma Aki tolak. Aki nggak nerima murid karena Aki ngerasa punya cucu laki-laki. Namun cucu Aki udah meninggal, persis wajahnya seperti kamu. Aki itu tertarik sama kamu, mau menurunkan ilmu Aki ke kamu. Saya agak kebingungan. Salah satunya saya kebingungan itu, saya tidak dimarahi karena saya berbuat salah, tapi akan diberikan 1 hadiah, yaitu diwariskan ilmunya untuk saya. Ilmu apa ini di hati saya tuh? Ilmu apa Ki? Jadi gini, kamu perlu tahu sejarahnya kalau kamu mau menerima. Gimana Ki?
Aki tersebut menceritakan zaman dulu kala pada saatnya Kartosuwiryo, kakeknya dia, mendiang kakeknya, itu memiliki ilmu pamacan, di mana beliau berjuang memperebutkan kemerdekaan sampai mengasingkan ke wilayah, ke hutan-hutan. Karena beliau diburu, karena boleh dikatakan itu setelah merdeka dia mau mendirikan negara Islam, karena kita semua itu adalah Islam agamanya. Walaupun mayoritas di sini, dia berkehendak mendirikan negara Islam. Singkat cerita, kakek Kartosuwiryo sebelum wafat tuh menurunkan ilmunya kepada anaknya, dan saya ini adalah cucunya. Orang tua saya menurunkan ke saya, dan saya menurunkan ke cucunya lagi, karena jangan sampai punah ilmu ini. Karena pada turunannya, karena kamu anggap cucu saya wajahnya apa semuanya persis sama cucu saya tawarkan untuk ke kamu. Ini ilmu pamacan, ilmu yang langka di zaman dulu kala. Ilmu pamacan pada saatnya kerajaan Prabu Siliwangi, yaitu Pajajaran ataupun zamannya kerajaan Sunda. Ini orang-orang sangat mendambakan ilmu ini karena ilmu sangat dahsyat. Waduh, itu gimana kek? Saya bertanya pada kakek, si kakek pamacan, karena dia tidak menyebutkan namanya, karena dia mengucapkan hanya ilmu pamacan, jadi pamacan aja. Karena dikenal karena dia memiliki ilmu pamacan, jadi Kimacan, Ki Pamacan. Tutup pintunya. Akhirnya karena saya diperintah untuk menutup pintu, pintu pun saya tutup. Saya abi bade ngabuktikan keilmuan pamacan wujud nyata ka anjeun-anjeun, ka sararea. Mat, kakek ngomong apa? Kakek mau menunjukkan ilmunya, kebagusan ilmunya, ataupun ilmu tersebut akan dipraktekkan sebelum kamu menerima. Waduh, gimana, bahaya enggak, Mat? Enggak. Kakek langsung nimbalin. Entah apa yang dia baca, komat kamit. Dia awalnya tuh duduk bersila, tahu-tahu saya lihat agak lama kukunya ini, si jari itu keluar semacam kuku macan tiap-tiap ruas. Terus bulu macan keluar dari awal tuh dari kaki, tangannya, tangan terus nutupin seluruh tubuh dan ke kaki, dan dia merangkak, kakinya merubah posisi duduk sampai ekor keluar. Tapi yang anehnya, tadi sosok kakek wujud manusia sekarang berubah separuh macan, tidak sepenuhnya macan. Hanya mukanya yang masih membentuk manusia, tapi bisa bicara. Sengaja saya tidak difulkan untuk merubah sepenuhnya, karena kamu nanti takut. Saya dianggapnya nanti jadi macan semua. Untuk bisa berkomunikasi supaya kamu gak takut, wajah saya tetap jadi manusia. Seperti inilah keilmuannya. Kegunaannya nanti kamu tahu sendiri. Saya ketakutan. Mat, bisa-bisa makan kita nih, Mat. Kita dimakan nih, Mat. Diburu sama macan, Mat. Entong sieun abi teu nyakitan. Si kakek berujar itu. Tuh, kakek bilang, Sep, jangan takut. Dia tidak mau menyakiti. Dia menurunkan ilmunya ke kamu. Kamu malah gimana? Mau nggak? Akhirnya tak lama kemudian, si kakek pamacan tersebut tuh merubah lagi dari wujudnya ke wujud semula. Berduduk sila. Terus dia berdiri, menanyakan kepada saya, Sep, kumaha? Bade? Saya kebingungan. Mat, ngomong apa?
Maksud kakek itu kamu mau enggak? Itu wujudnya kakek telah memperagakan ilmunya di depan mata kamu, menanyakan kamu terima enggak. Kalau kamu mau, ya sudah, kata tuh, akan diturunkan ke kamu. Kasep nginep di dianya, ku kakek turunkan ilmu kan maneh. Aduh, gimana ini kek? Saya kan bentar lagi mau pulang kek. Kayak ini udah 5 hari saya di sini. Perjalanan dari sini ke rumah 1 hari kurang lebih perjalanan nantinya untuk istirahat. Karena saya udah janji sama orang tua saya. Saya nggak mau menyakiti orang tua saya dan saya nggak mau ngebohongin orang tua saya. Udah, kamu jangan mikir pusing-pusing. 2 minggu lagi kamu di sini. 2 minggu deh di dia. Ku aki sok kebutuhan naon dipinuhan. Asal maneh nampi ilmu aki. Saya kebingungan. Mat, kumaha Mat? Gimana Mat? Terserah kamu, kata tuh. Sisi lain dengan keunikan ilmu yang diperagakan tadi, ada rasa tertarik, tapi rasa takut berbaur di hati ini. Ingat kembali sama ibu. Saya mau menolak bagaimana? Tidak menolak rasa pengen, takut masalah risiko, rasa tidak memahami. Akhirnya saya menolak dan halus. Ki, punten, saya harus izin dulu sama ibu. Karena gimana pun juga saya harus izin sama ibu saya ke orang tua supaya tidak kehilangan. Nyantos kasep buru-buru hari itu. Nun pamitan. Minta restu ke ibu. Insya Allah direstuan. Aki jamin di dia 2 minggu. Kebutuhan kasep dipinuhan ku aki. Aduh hapuntennya Ki, saya harus pamitan dulu, minta izin orang tua dulu. Nyantos kasep. Singkat cerita kami pamitan. Langsung saya pulang ke rumahnya kakeknya Rahmat dan mengambil perbekalan dan pamitan pulang. Singkat cerita saya ngambil perbekalan di rumahnya kakeknya Rahmat dan pamitan pulang juga ke kakeknya Rahmat. Karena perjalanan cukup lumayan jauh, akhirnya diantarlah sama kakek si Rahmat memakai motor tetangga untuk ke stasiun, ke terminal ya. Diantarlah saya tuh oleh warga setempat yang dimana disuruh oleh kakeknya Rahmat untuk diantarkan. Sampailah saya di terminal. Singkat cerita saya datang ke rumah dan ketemu sama orang tua saya, khususnya ibu saya berpelukan, menceritakan pengalaman saya. Dan saya awalnya itu meminta maaf karena setelah membohongi ibu saya. Harusnya saya study tour, ternyata saya ke Kamojang, ke rumah kakeknya si Rahmat. Begitu Rahmat meminta maaf kepada ibu saya karena telah membohongi. Karena alasan-alasan tertentu, akhirnya ibu saya menerima maaf ini. Dan saya menceritakan pengalaman saya di sana, bahwa saya akan diturunkan sebuah ilmu, yaitu ilmu pamacan. Saya menceritakan kronologis keseluruhan pada ibu saya. Ibu saya langsung kaget. Jangan Asep, ibu tidak merestui. Kamu masih kecil. Tujuan kamu itu belajar, yaitu belajar sekolah, bukan untuk ngilmu. Bu, jadi ibu gak ngerestuin saya mau dititiskan atau diturunkan ilmu pamacan oleh Ki Pamaung? Tidak. Ibu tidak ikhlas dan ridho sama kamu. Kamu wajibnya itu belajar sampai tuntas. Kamu belajar untuk masa depan kamu. Saya diam aja. Agak ketakutan saya. Ibu saya marah-marah begitu. Sep, sabar, kata si Rahmat. Mat, maaf ya Mat, jadi saya nggak bisa kesana lagi karena ibu kamu tidak menyetujui. Ya sudah, nggak usah dilakukan. Bukankah restunya ibu kamu katakan itu adalah restunya Allah? Berarti Allah tidak meridoi, tidak merestui karena ibu kamu tidak merestui. Ya udah, Sep. Aduh, ada risiko enggak nanti? Marah enggak sih Aki Pamacan? Enggak, biasanya dia mah. Dia banyak orang yang mencari ilmu itu tuh, pengen belajar ke dia, tapi kamu yang mau diturunkan, diwariskan, kamu yang nolak. Ya bodohnya kamu aja. Kalau saya mah mau.
Kamu mah mau, kalau saya mah tergantung ibu saya yang nggak ngizinkannya, saya nggak berani gimana pun juga, dan saya mah harus takut sama ibu. Ya udah kalau gitu mah saya pamitan pulang. Singkat cerita, akhirnya Asep pulang. Ya namanya si Rahmat pulang ke rumah. Si Asep pun boleh katakan tidak menerima ilmunya dari penitisan ataupun penurunan ilmunya, dan sekolah seperti biasa. Seperti itulah cerita dari sahabat saya, sobat melihat malam dimanapun Anda berada, bahwa dia telah menolak penurunan ilmu Pak Macan yang ada di wilayah Garut, di mana di sana terkenal sekali, bahkan sampai sekarang pun masih melegenda yang menama Macan itu, ataupun mau. Banyak orang yang belajar seperti itu, tapi si Asep menolaknya karena mungkin tidak dapat restu dengan tetap pendirian yang kuat bahwa restu orang tua adalah restunya Allah. Maka dia gimana pun juga tetap harus minta pamitan kepada orang tua dan minta izin, minta restunya. Kalau tidak diizinkan dan tidak direstukan, maka tidak akan dilakukannya. Jadi kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, seperti itulah ceritanya dari sahabat saya. Telah saya utarakan, saya ceritakan dan memaparkan di channel Melihat Malam ini. Kepada Asep, terima kasih Sep atas ceritanya. Saya telah bawakan amanah kamu. Dan barangkali teman-teman ada satu cerita, kejadian nyata, kisah nyata yang Anda alami untuk saya bawakan, mangga silakan datang dan menceritakan semuanya. Barangkali tidak mau menjadi narasumber, jadi akan saya bawakan, insya Allah akan saya bawakan, kalau itu merupakan satu amanah. Selagi saya mampu, semampunya saya. Saya akhiri untuk hari ini. Kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas subscribe-nya. Ambillah sisi baiknya dan jauhkan dari sisi buruknya, dibuang jauh-jauh. Saya udahakan kalian semua adalah pejuang subscribe channel Melihat Malam. Dipanjangkan umurnya, dibanyakan rezekinya, dan dimudahkan dari segala masalahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.